Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sada, ya, silahkan. Terima kasih untuk Sada yang telah memimpin doa, yaitu tujuan dari kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu, Nak ya. Ainur Rizky, Alia Atika, Ana Koirunisa, Anissa Keisya, Deta Fatimatu, Dina Maulidia, Egu Harawikalis, Erin Eka Pratiwi, Ganendra Syarif, Hamidah Wiam, Itni Hasnifah, Indrawanta Iqbal, Jasmine Areta, Lupita Salsabila, Muhammad Iqbal Gunawan, Muhammad Fauzi, Muhammad Sultan, Muhammad Ihsanul Fikri, Nabila Zania, Nadia Alifta Putri. Oke, makasih. Sebelum ke materi pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu. Ice breaking yang akan Ibu lakukan yaitu tepuk selamat pagi, siang, dan malam. Ikutin petunjuk dari Bu Rica. Kalau Ibu bilang tepuk selamat pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk selamat siang, tepuk 2 kali ya. Selamat malam, tidak sampai bunyi. Nih, coba kita sama-sama. Kita coba terlebih dahulu. Ayo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih ada yang belum ya. Oke. Kita itu mulai ya sekarang ya, butuh konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat malam. Nah, mbaknya masih tepuk, masih salah. Ya, berarti kurang semangat ya. Tambah lagi, sekali lagi. Selamat malam. Nah, mbaknya masih ada yang salah. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, terima kasih. Untuk materi kali ini yang akan Ibu berikan yaitu tentang memilih profesi dengan cara SMART. Untuk tujuannya yaitu 1, peserta didik mampu menganalisis kemantapan pilihan profesi dengan cara SMART. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis profesi dengan SMART. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih jenis profesi sesuai dengan pilihannya dengan cara SMART. Sebelum Ibu lanjut ke materi, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, terima kasih.
Memilih profesi dengan cara SMART. Ada yang tahu definisi dari profesi? Profesi, menurut kalian profesi itu apa? Ya, pekerjaan, boleh. Ada yang mau menambahkan lagi selain definisi dari profesi selain pekerjaan? Syahda apa nak? Sama, pekerjaan. Masnya, ayo siapa yang bisa menambahkan? Pekerjaan yang dibedakan dengan keahlian. Pekerjaan bisa, pekerjaan yang diperoleh melalui keahlian khusus atau pendidikan khusus, boleh. Lagi temennya? Masnya, siapa tahu ada yang mau menambahkan? Apa definisi dari profesi? Tadi temannya sudah membantu, yaitu definisi dari profesi, yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau bisa diperoleh melalui pendidikan yang lebih tinggi. Apa sih SMART itu, pengertian dari SMART? Pintar. S-nya, S. Dari S, huruf S. SMART-nya itu, S-nya spesifik. Habis spesifik, A-nya apa nak? Spesifik. M-nya measurable, achievable, relevant, and traceable. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Ya, SMART itu singkatan dari spesifik, measurable, achievable, reality based, dan time based, ya. Memilih profesi dengan cara SMART. Spesifik. Masnya kok belum dihidupin, Amit? Mati. Dari tadi berarti mati. Dari tadi mati. Coba mulai. Ibu ulangin lagi ya, karena tadi LCD-nya lagi ada trouble. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu memilih profesi dengan cara SMART. Tadi sudah Ibu sampaikan dan beberapa teman sudah bisa menjawab. Apa sih definisi dari profesi itu? Kan menurut Masnya tadi, profesi itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau bisa diperoleh melalui pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Yang kedua, yaitu apa sih SMART itu? SMART itu singkatan dari spesifik, measurable, achievable, reality based, dan time based. Memilih profesi dengan cara SMART, spesifik.
spesifik yaitu dalam menentukan profesi itu kita harus jelas. Dalam arti tujuan yang ingin kita capai itu tidak meragukan. Yang kedua, measurable atau lebih dikenal dengan terukur, yaitu dalam memilih profesi, pilihan profesi yang bisa diukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek, entah itu aspek kemudahan, kesukaran, dan untuk mendapatkan profesi tersebut. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Dalam menentukan tujuan harus dipertimbangkan tercapainya sesuatu dengan kesempatan dan kemampuan. Misalkan kita mempunyai kemampuan di bidang seni, tapi kuliahnya di kedokteran, ya. Terus misalkan kita punya bakatnya public speaking, tapi kuliahnya juga di kedokteran. Sementara tawaran yang ada adalah untuk menjadi pembawa berita di televisi. Jadi kita harus mengutamakan bakat dan kesempatan di bidang tersebut, gitu ya. Yang keempat, reality based, yaitu berdasarkan realita. Artinya dalam memilih profesi itu kita harus sesuai realita, tidak boleh muluk-muluk. Walaupun cita-cita boleh setinggi langit, tapi tetap saja kita harus berpijak pada kenyataan. Yang kelima, time based, yaitu memilih profesi harus memiliki target waktu. Adanya target membuat kita lebih serius, bersungguh-sungguh dalam mencapai profesi yang kita inginkan. Ciri-ciri profesi. Masnya bagian depan bisa membacakan ciri-ciri dari profesi? Enggak, di situ sudah. Yang pertama ada keahlian dan pengetahuan. Yang kedua ada standar moral dan kode etik. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, seseorang profesional memiliki wujud izin untuk menjalankan profesinya. 5, terikat pada suatu organisasi. Oke, terima kasih. Tips memilih profesi dengan cara smart. Masnya yang sebelahnya bisa minta tolong. Ya. Untuk yang menilai diri sendiri itu artinya kita harus bisa memahami minat dan bakat apa yang terdapat dalam diri kita sendiri, yaitu tujuannya untuk kelangsungan karir ke depannya, ya. Setelah kita menilai diri sendiri, yang kedua ada segera membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang ketiga, membuat daftar pekerjaan yang terpilih. Setelah kalian memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat, maka kita lanjutkan dengan mencari di job fair. Nah, dari pekerjaan tersebut, misalkan syarat untuk memasuki pekerjaan tersebut apa aja. Misalkan kalau kalian lanjut ke perguruan tinggi, berarti cara masuk dari perguruan tinggi itu apa? Kalau perguruan tinggi cara masuknya kan ada tiga jalur, yaitu SNMPTN atau yang sering disebut dengan jalur undangan. Kalau SBMPTN itu melalui tes tertulis. Kalau jalur mandiri, tergantung masing-masing universitas atau kampus menggunakan nilai dari UTBK, apa memang mengadakan ujian tes tersendiri. Profesi baru di era milenial, yaitu ada vlogger atau YouTuber. Vlogger biasanya berupa perjalanan, rekaman peristiwa, sedangkan YouTube itu lebih bervariatif seperti pengalaman pribadi, tips, radio, review atau tutorial. Yang kedua ada konten kreator, yaitu orang yang biasanya membuat konten bisa berupa video maupun tulisan. Yang ketiga ada fashion and beauty vlogger, yaitu influencer kecantikan, misalkan Tasya Farasya. Ada yang tahu dengan Tasya? Yang punya saudara kembar itu ya kan, itu kan beauty vlogger ya kan.
Yang keempat, sosial media buzzer itu biasanya menyuarakan soal isu, misalkan isu kampanye, ya. Itu biasanya melalui Twitter, Instagram, dan Facebook. Sampai di sini ada Ibu kasih kesempatan 1 atau 2 siswa untuk bertanya sebelum Ibu masuk ke kesimpulan. Iya. Kan tadi itu ada kayak profesi-profesi baru tuh. Sekarang, apa sih pengertian profesi zaman dulu dan pengertian profesi zaman sekarang, boleh. Sebentar, Masnya bisa perkenalkan dulu ke teman-temannya, misalkan perkenalkan nama lengkapnya siapa. perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gunawan, dan 16. saya ingin bertanya Bu, tadi kan ada tuh profesi-profesi yang baru muncul di zaman sekarang. Kira-kira ada perbedaan nggak Bu? Apa pengertian profesi zaman dulu dan zaman sekarang? Ada perbedaan profesi zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu hampir semua pekerjaan atau zaman dulu itu pekerjaan bisa dikatakan sebuah profesi jika melalui pendidikan yang lebih tinggi. Tapi makin ke sini, zaman sekarang ini profesi telah mempunyai arti yang meluas atau melebar. Hampir semua pekerjaan sekarang dikatakan profesi. Misalkan juru parkir, profesinya apa? Juru parkir, ya kan? Pesepak bola, misalkan profesinya apa? Pesepak bola. Jadi zaman dulu, zaman sekarang berbeda, Nak. Kalau zaman dulu profesi itu dikatakan bisa diperoleh melalui pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau zaman sekarang hampir semua pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi, ya. Selanjutnya, iya silahkan Nak. Perkenalkan, nama saya Salsa Ida Aisyah. Saya juga guna. Iya silahkan. Mengapa dalam memilih profesi kita memerlukan smart? Mengapa dalam memilih profesi kita memerlukan SMART? Karena apa? Yang kesingkatan dari kelima yaitu dari SMART itu mulai spesifik, measurable, achievable, base time, sama time base itu ya Nak ya. Untuk kelangsungan kita ke depannya, biar kita kalau kuliah tidak salah memilih jurusan, ya kan. Kalau kita dari awal, oh kita sudah tahu memilih profesi dengan cara SMART itu ini. Berarti ke depannya kan untuk kelangsungan kita, mulai tahap-tahap lulus dari SMA, kita mengambil jurusan apa, kampusnya mana. Jadi kita biar tidak salah dalam mengambil jurusan dan untuk kelangsungan karir kita ke depannya gitu. Ya. Oke, makasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ibu kasih LKPD. LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Berapa tuh? Lagi ke belakang ya. Ini 3 Nak ya. 3, 4. Iya Nak. Kurang 1 Nak. Bentar ya, Amit ya. Iya. Iya. Untuk tugas kelompoknya
Itu nanti bisa dikumpulkan setelah jam terakhir nak ya, atau selesai pulangan bisa nanti kolektif ketua kelas ke ruang BK ya. Tugas kelompok. Tugas kelompok Ibu bagi menjadi 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok terdiri dari 3, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nak, kasih itu ke belakang dulu, berarti 6 kelompok nak ya. Bentar. 6 kelompok, ini 5 bisa kali nak ya. Coba cari 6 kelompok. Untuk kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu memilih profesi itu tidak mudah, apalagi saat masih sekolah. Karena apa? Karena di usia sekolah kita pasti belum dapat secara pasti menentukan pilihan hati. Namun tidak ada salahnya jika kita memilih profesi sejak dini. Karena untuk pilihan profesi akan membantu kita memilih jurusan pada saat kuliah dan membantu kita fokus pada satu cita-cita hidup ya. Untuk tugas kelompoknya, kalau LKPD-nya nanti tidak apa-apa nak ya. Ini tugas kelompoknya dikerjakan, Ibu kasih waktu 7 menit. Cari kelompoknya 6 orang, 2, 3, 4, 5. Ini nambah 1. Sini nambah 1. Ya. Tugas kelompoknya terlebih dahulu dikerjakan, nanti kelompok yang sudah selesai mengerjakan presentasi, mewakili kelompoknya presentasi, teman kelompoknya yang presentasi, yang lainnya menanggapi, ya, artinya menanggapi siswa atau kelompok lain yang lagi presentasi. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini lebih 1, masnya bisa gabung ke sebelah, ya, nanti. Diskusikan sama masing-masing kelompok, sama temennya. Tanyakan sama temennya. Ini tadi kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya gabung sini, tidak apa-apa nak. Satunya gabung di sini, 6. Ya. Iya nak, sebentar. Lebih, ya kasihkan temannya yang belum ya. Ya. Yang 1 gabung ke sebelah sini, 6 kan? Ayo sambil didiskusikan tugas kelompoknya. Tujuh menit ya. Ya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duanya berarti bukan di sini. 6. Bisanya gabung nak, cari kelompok yang belum 6 ya. Gabung nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Gabung tambahan ini sama kelas yang ini kan belum dapat kelompok kan? Iya, 1, 2, 3, 4. Duanya lagi bisa ngambil dari sana. Sudah dapat nak yang tugas kelompok? Ayo. Ada. Bisa ya. Tulis di sini aja enggak apa-apa nak. Nanti tinggal presentasikan, tinggal bacakan di depan gitu aja. Ya. Iya nak. Ya? Boleh. Gabung sama temannya sini enggak apa-apa. Ya. Di sini. Sudah? Ya, ditulis di situ aja. Hah? Oh ya sudah, enggak apa-apa. Iya, ya sudah. Tulis di situ aja nggak apa-apa. Untuk tugas kelompok kalian bisa catat langsung di kertas selembaran. Nanti yang sudah selesai presentasi, ya.
Sudah? Bisa nggak? Sambil diingat batas waktunya, Nak, ya. Ya. Ayo. Sudah? Bisa? Sudah, ayo kerjakan tugas kelompoknya. Yang tugas kelompoknya tadi? Ini lagi dikerjain. Udah itu aja. Pada mau ditanyakan? Habis nak itunya, coba. Profesi apa yang dapat menjadi penunjang untuk mencapai profesi tersebut? Diskusikan mengenai profesi apa yang dapat menjadi penunjang. Misalkan profesi apa sih yang kedepannya yang bisa menunjang untuk masa depan karir kalian itu apa? Misalkan PNS kah, polisi kah? Kalau polisi enaknya kan cuma pendidikan, habis itu kan tidak lama. Kalau kita lanjut ke perguruan tinggi kan 4 tahun. Kalau kedokteran 4 tahun pendidikan, 2 tahun koas, ya kan? Terus intensif, berarti kalau untuk menempuh jalur kedokteran paling enggak minimal harus 7 tahun. Tapi kalau kita mengambil profesi TNI atau Polri kan tidak sampai 6 bulan paling sudah selesai. Gitu. Menurut kalian profesi yang prospeknya mengenai profesi apa yang dirasa menjadi penunjang untuk mencapai profesi tersebut? Kayaknya Ibu salah anu deh. Ya. Tadi artinya alasan kalian menyebutkan profesi apa tadi di atas? Teknologi, boleh. Terus berarti yang nyambung dengan yang ke satu aja, biar kalian tidak bingung ya. Nanti kok ngalih beda lagi, nanti kalian bingung ya. Jadi kalau teknologi, yang menunjang untuk ke teknologi itu apa? Misalkan, kan kalian ngambil teknologi apa tadi? Teknologi aja. Jadi untuk menunjang teknologi itu kira-kira apa? Apa teknologi itu kita harus pinter IT-nya kah atau apa yang ditonjolkan itu apa gitu nah. Iya nak. Nomor coba lihat Ibu. Ya hasil diskusi dipresentasikan masing-masing kelompok itu apa? Tunggu semuanya maju kan? Enggak, yang selesai maju. Batas waktunya habis. Kalian udah selesai kan? Sudah selesai kan? Ya sudah. Ini kelompok 1 aja. Karena waktunya terbatas, kelompok 1 silahkan presentasi terlebih dahulu. 2 aja nak perwakilan, 2 siswa, ada apa-apa? Terima kasih banyak Iqbal. Silakan menanggapi, ini kelompok 1 kan sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Ini mau presentasi, ya. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Bertiga.
Pertama, diskusikan dengan teman kelompokmu profesi apa yang menurutnya paling cocok untuk diraih di masa depan. Nah, profesi yang saya pilih sendiri itu dokter. Kenapa saya pilih dokter? Karena menurut saya dokter itu pasti terpakai, pasti sangat dibutuhkan dari masa ke masa. Soalnya kan manusia itu kan bisa sakit, manusia juga bisa mati ya istilahnya. Jadi dokter ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan individu masing-masing. Terus diskusikan mengenai profesi apa saja yang dirasa dapat menjadi penunjang untuk mencapai profesi tersebut. Yang pertama-tama dari yang dasar dulu, pastinya membutuhkan sosok profesi guru, karena dari guru kita bisa belajar mengenai hal-hal dasar-dasarnya dulu sebelum kita melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Terus yang kedua, dosen. Nah, dosen itu misalnya kita memiliki keahlian tertentu kan pasti dosen sudah sangat ahli dalam bidang tersebut, dan untuk spesifik mau kayak dokter apa gitu. Terus untuk dokter itu pasti kan butuh alat-alat medisnya ya. Nah, berarti ditunjang juga dengan profesi programmer juga untuk memprogram mesin-mesin medis, alat-alat medisnya. Terus yang kedua, suster. Nomor 3, hasil diskusi yang dipresentasikan. Ya. Untuk kelompok 2, silakan menanggapi bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1 menurut kalian. Menanggapi aja bagaimana. Misalkan dari kelompok 1 cara menyampaikan hasil diskusinya jelas kah? Bapak silakan kalian tanggapi. Cara menyampaikannya jelas, mudah dipahami. Oke, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 1. Halo. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian buat nomor 1. Untuk kelompok yang lainnya yang sudah selesai, satu kali lagi, satu kelompok lagi. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Tidak sebenarnya. Ada, SD belum? ada. Kelompok yang lainnya, Itu kan Jakarta. perhatiannya. Di Kelompok Semarang. 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan kalian menanggapi. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi Untuk nomor 1 ya, diskusikan pula alasannya menyebutkan profesi tersebut. Jadi menurut kelompok kami, kelompok 3, profesinya itu adalah YouTuber. Kenapa? Karena kan pasti setiap orang itu kan punya life skill yang berbeda-beda kan. Ada public speaking, ada yang nggak jago public speaking, ada yang jago masak, ada yang jago ngajar. Nah, di YouTuber ini kita bisa menuangkan semua life skill yang kita punya dengan bentuk berupa video gitu kan, di upload. Nah, misalnya contohnya public speakingnya bagus, bisa tuh jadi vlogger kayak, halo guys, hari ini kami gitu kan. Kalau misalnya public speakingnya nggak bagus tuh bisa bikin video animasi berupa apa gitu kayak kartun-kartun atau video tentang masak tanpa bicara, cuma tulisan doang, kan bisa tuh. Dan itu juga penghasilannya besar gitu. Nah, terus yang kedua, diskusikan mengenai profesi apa saja yang ia rasa dapat menjadi penunjang untuk mencapai profesi tersebut. Tentunya kalau misalnya kita mau dapat viewers yang banyak, itu kan video kita yang kita hasilkan tuh harus bagus kan. Jadi harus belajar, yang pertama adalah editor. Jadi editor yang bagus, itu kan sekarang banyak di internet cara mengedit yang bagus, pakai aplikasi apa kan udah banyak.
Terus yang Ya. kedua itu konten kreator. Ini bisa dibantu dengan orang lain sih, karena kan konten kreator sekarang udah banyak. Jadi kalian bisa menentukan topik yang kalian ingin buat di video kalian aja. Terus yang terakhir adalah kameramen. Kameramen, oke. Biar angle-nya itu bagus. Iya, oke. Terima kasih untuk kelompok yang lain. Kelompok 1, silahkan. Pak mau menanggapi dari kelompok 3? Sangat jelas sekali ya Bu alasannya Heeh. dan mudah dimengerti. Dan mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2? Sama. Oke, terima kasih. Berarti kalau gitu. Terima kasih, kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok lain. Tidak semua kelompok ya, Nak ya, untuk maju bisa kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Untuk evaluasi proses kita mengadakan refleksi. Misalkan tadi dari temannya yang kelompok 1 ada dari kelompok 2 yang menanggapi, dari kelompok 3 yang maju, kelompok 1 yang menanggapi, yaitu cara penyampaian hasil diskusi kelompok sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk evaluasi hasil, apakah kalian pertemuan hari ini, pertemuan kita layanan BK tentang materi cara memilih profesi dengan SMART menyenangkan apa tidak kira-kira? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Terus kira-kira topik materi hari ini itu penting apa enggak buat kalian? Penting. Oke, terima kasih. Terus cara dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan kira-kira itu mudah dipahami apa tidak? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Iqbal dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan bagaimana yang kita masing-masing dengan menggunakan dan mendengar materi yang disampaikan. Dan sudah selesai. Oke, terima kasih untuk Iqbal. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan, kalau kelompok yang lain misalkan minggu depannya mau lanjut ke diskusi kelompok atau ke materi baru. Kalau materi baru berarti materi yang akan Ibu sampaikan untuk minggu depan yaitu tentang cita-citaku, masih lanjutan dari memilih profesi dengan cara SMART, ya. Oke, sampai ketemu pertemuan di minggu berikutnya. Salam sehat selalu ya. Kalian tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.